Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak anak-anak. Saya harap kalian tidak bosan dan masih tetap semangat dalam melakukan pembelajaran daring. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran tematik kelas 6, tema 1 Selamatkan makhluk hidup, subtema 2 Hewan sahabatku, pembelajaran 4. Muatan mata pelajaran yang pertama, Bahasa Indonesia. KD 3.1 menentukan ide pokok paragraf dan kesimpulan paragraf. Nah, yang kedua PPKN. KD 3.1 penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Nah, bacalah teks berikut ini. Nah, Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Nah, nanti kalian baca. Kemudian, tugas yang pertama, kalian disuruh menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, kita lanjut anak-anak. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pembelajaran 4 ini, kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Nah, penerapan Pancasila sila keempat. Sebelumnya, kamu telah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setelah mufakat tercapai, semua peserta musyawarah harus melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak orang lain agar tidak terjadi konflik dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Di sini ada ide pokok atau ide utama adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Nah, bagaimana nanti kalian mencari ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf? Tentunya kalian harus membaca dengan teliti. Nah, karena ide pokok itu bisa muncul di awal kalimat, tengah kalimat, bahkan di akhir kalimat. Nah, jadi kalian harus teliti dalam membaca teks yang ada di dalam paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, kesimpulan paragraf. Kesimpulan paragraf adalah intisari atau ringkasan akhir dari suatu paragraf. Nah, bagaimana cara kalian untuk menentukan kesimpulan atau mencari kesimpulan? Tentunya kalian harus mencari ide pokok terlebih dahulu. Kemudian kamu kembangkan sendiri dengan kalimatmu sehingga menjadi suatu kesimpulan paragraf. Nah, kemudian yang ketiga, laporan pengamatan adalah sebuah laporan dalam bentuk tulisan tentang pengamatan atau penelitian di suatu daerah atau tempat. Nah, bagaimana menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan? Teks laporan memuat informasi penting dalam bentuk fakta atau data. Informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan cara membaca teks secara utuh. Selain itu, kita juga dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan tersebut. Nah, ini saya beri contoh tentang teks bunglon. Nah, kita baca, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya.
bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, bagaimana mencari ide pokok di paragraf pertama? Kita baca sekali lagi. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Nah, bagaimana itu mencari ide pokok? Nah, hati-hati anak-anak, ide pokok itu bisa muncul di awal kalimat, tengah kalimat, bahkan di bawah kalimat. Ide pokok di sini adalah bunglon adalah hewan reptil. Berarti ada di awal kalimat. Terus bagaimana cara mencari kesimpulan? Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk mencari kesimpulan kita tentukan ide pokok dulu. Nah, ide pokoknya ini sudah ketemu. Bunglon adalah hewan reptil. Nah, kemudian kamu kembangkan sendiri dengan kalimatmu. Nah, seperti ini jadinya. Kesimpulannya, bunglon adalah hewan reptil. Bunglon jantan mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Nah, kemudian paragraf kedua. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, bagaimana mencari ide pokoknya? Nah, kita lihat di sini. Ide pokok pada paragraf kedua yaitu bunglon mampu mengubah warna kulit. Nah, sebenarnya di situ di paragraf kedua yang kalimat pertama itu tertulis bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Tetapi boleh kalian ringkas menjadi bunglon mampu mengubah warna kulit. Nah, untuk kesimpulannya, bunglon mampu mengubah warna kulitnya hanya untuk warna-warna tertentu. Nah, itu tadi ada ide pokok dan kesimpulan di paragraf pertama dan paragraf kedua. Nah, tugas kalian yang kedua, kalian baca dulu teks ini yaitu tentang jerapah, ada 2 paragraf. Kemudian kamu kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk nomor 2, temukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Dan nanti ditambah kesimpulan di masing-masing paragraf. Ya, itu tadi anak-anak penjelasan singkat mengenai pembelajaran 4 ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.